Mari umat diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyi untuk nyanyian pembukaan dari Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari semua. Hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu partisipasi yang sempurna. Ketika mempelajari Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita akan menemukan satu perbedaan yang sangat mencolok. Yaitu kalau Perjanjian Lama, kita akan melihat semuanya serba representatif, diwakilkan, gitu ya. Nanti kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, semuanya serba partisipatif. Di mana Tuhan tampak terlibat langsung. Nah, hari ini kita akan belajar juga tentang kita yang diajak ikut terlibat langsung. Jadi bukan hanya Allah yang terlibat langsung dalam dunia ini, tapi juga kita. Nah, kita akan belajar lebih jauh nanti. Mari kita memuliakan Tuhan, kita memuji Dia. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 243. Haleluya, terpujilah.
Terpujilah Sang Roh yang kediamannya di hati yang percaya. Mestilah pengarunia penuntun keterang bakal dipuji alam raya. Haleluya, terpujilah yang oleh malaikat disembah di sorga selamanya. Mestilah kini dan terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus dipuji alam raya. Mari kita berdoa. Allah kami yang begitu baik dalam kehidupan kami, maafkanlah kami karena seringkali dalam perjalanan kehidupan kami tidak ikut terlibat dalam kebaikan Tuhan. Kami seringkali abai dengan panggilan-Mu untuk ikut dalam karya kebaikan Tuhan. Seringkali kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri. Seringkali kami lebih sering mengumpulkan apa yang memuaskan diri kami, sehingga kami lupa kami juga dipanggil untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan seringkali kami juga lebih menyakiti orang-orang sekitar kami dibandingkan menjadi perpanjangan kasih Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk bangkit dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohonkan ampunan dosa kami. Amin. Karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33 ayat yang ke-8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Bapa di surga, sumber anugerah, biarlah kami tetap bernyanyi, bersatu padu bagai anak-Mu. Bapa di surga, Bapa kekal. Yesus Mesias, kami mengingat kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Engkau ya Tuhan, kami agungkan, Yesus Mesias dan penebus. Ya Roh Ilahi, kuasa surgawi, Kau kekuatan, Kau pertolongan, bagi yang payah, bagi yang apa, ya Roh Ilahi, ya Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang dengan penuh kerinduan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, kami hendak membacanya, dan kami hendak merenungkannya. Dengan segala keterbatasan kami dan juga kemalasan kami, Tuhan, mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk mau melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami sehingga dari hari ke hari kami semakin serupa dengan Kristus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat yang keempat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamanya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi." Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi
dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhlah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah yang diciptakannya itu, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah, yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaannya. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Demikianlah firman Tuhan.
pembacaan kitab diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati, sepikiranlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan orang Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil diambil dari Matius 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan semua, kita akan memulai renungan ini dengan saya mau mengajak kita melihat sesuatu dulu. Nah, kelihatan ya? Lihat yang sebelah kiri saya dulu, berarti sebelah kanan Bapak Ibu. Sekarang hal ini menjadi sering kita dengar. Mungkin kita salah satunya yang suka menggerutu itu ya. Pemerintah kerjanya ngapain aja sih? Kok sampai banjir? Dan kita nggak lihat yang sebelah kanan saya, sebelah kiri Bapak Ibu ya. Apa yang sudah kita lakukan? Tapi ya begitu ya. Kita lebih suka menyalahkan tanpa mau mengoreksi diri terlebih dahulu. Bahkan kita juga tidak hanya mengkritik pemerintah ya, tapi juga kita akhirnya menyalahkan Tuhan di sana. Tuhan kok tega banget sih, kenapa ngasih cobaan berat banget? Dan sekali lagi lupa melihat yang sebelah kanan. Ini seringkali terjadi ketika masalah hadir ya. Seringkali kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa kok begini, kenapa kok begitu ya. Misalnya aja banjir lah ya. Kenapa seringkali kita menyalahkan Tuhan terhadap segala kerusakan yang kita buat? Entah itu alam, entah itu keluarga kita, entah itu hal-hal lainnya. Kenapa? Karena seringkali kita punya pemahaman. Dalam pemahaman kita bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya yang ada di bumi. Betul memang. Tuhan menciptakan semuanya mulai dari alam sampai manusia. Lalu kita berpendapat bahwa
Karena Tuhan yang menciptakan seluruh dunia dan segala isinya, maka Tuhan yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Kalau ada yang rusak, maka salahnya Tuhan. Kalau ada yang tidak benar jalannya, salahnya Tuhan. Karena Dia yang buat. Bahkan lebih jauh kita ada yang bilang, saya gak pernah minta dilahirkan di bumi. Tuhan yang ngirim saya melalui orang tua saya. Jadi kalau seandainya rusak, ya salahnya Tuhan. Karena Tuhan yang mau saya ada. Pendapat ini seringkali membuat kita merasa saya nggak bertanggung jawab apapun terhadap bumi. Kita lihat satu-satu ya. Ketika bumi ini rusak, kita bahkan sekarang sudah dikumandangkan dan kekristenan sudah mulai sadar tentang cinta terhadap bumi. Tapi mungkin seringkali ketika terjadi kerusakan alam, mungkin di antara kita masih ada yang menyalahkan Tuhan di sana. Buminya kok rusak sih? Tuhan kemana? Kok ciptaannya ditinggalkan? Atau ketika kita melihat kemiskinan, di depan mata kita, bahkan mungkin setiap hari kita ketemu, lalu kita juga masih menyalahkan Tuhan. Kemiskinan di mana-mana. Kayaknya Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada, harusnya penderitaan gak ada. Seandainya pun Tuhan ada dan penderitaan ada, gitu ya, dua-duanya ada nih, penderitaan ada, Tuhan ada, kemiskinan ada. Itu artinya hanya ada dua kemungkinan, Tuhan yang gak peduli atau Tuhan yang gak mampu menyelesaikan kemiskinan. Kita masih menyalahkan Tuhan di sana. Ketika kita, ini tadi kan mulai dari dunia ya, kayaknya terlalu luas ya, kita ngomongin dunia, ngomongin alam, kemiskinan, kita mulai yang agak menyempit sedikit lah, Jakarta gitu ya. Setiap hari macet. Wah, itu mau lewat manapun macet. Lalu kita mulai menyalahkan ini pemerintahnya nggak becus, gubernurnya nggak benar. Selama ini ngapain aja sih kok Jakarta nggak bisa dibenahi, kemacetan di mana-mana. Kalau kita lihat nanti, ya kita bisa lihat di sana salahnya siapa ya. Lalu mulai dari Jakarta kita mengerucut lagi, lebih kecil lagi, yaitu gereja kita. Ya walaupun ini bukan gereja kita ya, anggaplah fotonya mewakili ya. Wah, gereja sekarang mulai sepi. Salahnya siapa? Salahnya firman Tuhan, karena gak menarik lagi. Di luar sana banyak buku-buku motivasi dan novel yang jauh lebih menginspirasi. Di luar sana banyak film-film yang jauh lebih keren, pesannya lebih dapat, bahkan lebih menyentuh. Saya bisa menangis bahkan ketika nonton film, begitu kira-kira ya. Kalau di gereja kok kayaknya kering. Itulah kenapa akhirnya gereja tampaknya sepi. Apalagi kalau datang pas lagunya hening, pendetanya bikin ngantuk gitu. Itulah kenapa gereja sepi. Gereja sudah tidak mau mengembangkan dirinya lagi. Apalagi GKI udah gak mau ikut-ikutan. Secara kreatif mengikuti mereka yang beribadah, lagunya wah luar biasa semangat dan emosional. Harusnya kita bikin ibadah kreatif ya setidaknya sebulan sekali, dengan ibadah yang gembrang-gembrong itu, yang emosional itu, dengan musik yang luar biasa. Pertanyaannya, yang namanya kreatif adalah sesuatu yang berbeda. Kalau niru, apa kreatifnya? Gitu ya. Seringkali ibadah kreatif itu harus yang beginilah. Kreatif itu berbeda, itu namanya kreatif. Kalau masih meniru dengan yang lain, itu namanya copy paste. Meniru, mengambil begitu saja. Itu ya. Tapi sekali lagi, seringkali kita lebih menyalahkan gereja dan mereka-mereka yang di dalamnya. Lalu kita mulai mengerucut lagi, yaitu dari gereja yang paling kecil dari suatu organisasi adalah keluarga. Di sini ada kalimat ya, terkadang aku menangis ketika ada teman yang menceritakan kebahagiaan suasana keluarganya. Mungkin aku iri. Ketika keluarga mulai rusak, ketika anak tidak nyaman di rumah, maka mungkin juga ketika pasangan hidup kita sudah tidak nyaman lagi di rumah, lebih suka keluar, kita mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan peduli gak sih sama keluarga kami? Kami rajin ibadah Tuhan, kami rajin persembahan. Kenapa kok tampaknya Tuhan mengabaikan keluarga kami?
Ini juga guru-guru sekolah ini kayak ngedidiknya nggak benar nih. Apalagi guru sekolah minggu ini kayak ceritanya mulai nggak benar. Sehingga anak saya mulai melawan, mulai tidak lagi mengindahkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Ini pasti ada yang salah dari sekolah maupun gerejanya. Kita mulai mencari-cari kambing hitam misalnya. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari skop yang besar, yaitu alam. Ketika berbicara tentang alam yang rusak, benarkah itu semua tanggung jawabnya Tuhan? Tidak adakah sedikit pun partisipasi kita di dalamnya? Kita lihat ya, Kejadian 1 ayat 28 tadi yang kita baca dalam pembacaan pertama. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ternyata kita diminta oleh Tuhan. Nah, bukan hanya Tuhan saja yang ikut menjaga bumi, ternyata kita juga diminta turut ikut serta dalam menaklukkan bumi, kalau dalam istilah Kejadian tadi ya. Tapi bukan berarti eksploitasi. Menaklukkan itu sebisa-bisanya bumi dihabiskan sumber dayanya, hancurkan saja kalau perlu, kita diminta menaklukkan, tidak. Kita diminta untuk merawatnya, menjaganya di sana. Bahkan sebenarnya bukan hanya kita, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi sedang berpartisipasi membuat bumi ini menjadi baik. Nah, misalnya kita bisa lihat ya, setiap makhluk hidup punya peran penting. Walaupun seringkali manusia merasa sombong, saya yang paling penting di bumi ini, semuanya punya peran. Tuhan titipkan tugas masing-masing di sana. Misalnya yang paling mudah, contohnya saja gitu ya. Walaupun banyak sekali peran makhluk hidup yang lain, kita bisa lihat dari rantai makanan ini. Ya, kalau masih ingat dulu ketika kita SD, mungkin berapa puluh tahun lalu ya, kita belajar tentang, atau mungkin yang baru beberapa belas atau baru beberapa tahun lalu, kita belajar tentang rantai makanan di sana. Semuanya punya peran masing-masing untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup yang lainnya di sana. Semuanya Tuhan titipkan peran, kamu harus berpartisipasi setidaknya dalam satu tugas, yaitu rantai makanan. Di antara banyak tugas yang lainnya. Jika ada satu saja yang tidak mau berperan di dalamnya, putuslah rantai itu. Dan selain ada kepunahan dengan yang lainnya, terjadi juga kekacauan dalam dunia kita. Karena itu baru satu ya, rantai makanan, belum peran-peran yang lainnya. Dan betul, manusia memiliki peran yang jauh lebih besar dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Dibandingkan harimau, dibandingkan pohon, dibandingkan siput, begitu ya, kalau digambar itu ya. Manusia punya peran yang jauh lebih besar untuk mengelola dunia. Oleh karena itu nasib alam tergantung pada perilaku kita. Jika kita nggak bisa merawat alam, mungkin kita bilang, aduh malas banget sih harus nanam tumbuhan gitu ya, harus jaga hewan, harus ikut-ikut semua program global warming dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa merawat alam, ya jangan merusaknya, udah simpel gitu aja. Kalau nggak bisa menanam tumbuhan, ya jangan dipetikin, udah gitu aja. Kalau memang nggak bisa menjaga, tidak bisa memelihara binatang, ya nggak usah beli binatang untuk dipelihara, udah itu aja. Kalau memang nggak bisa merawat, ya jangan merusak. Ada sebuah pepatah mengatakan, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita, kita meminjamnya dari anak-anak kita. Anak-anak kita yang sudah lahir maupun yang belum, cucu-cucu kita yang sudah lahir maupun yang akan, kita minjem dari mereka. Kelak kita harus mengembalikannya. Itulah kenapa partisipasi kita dalam menjaga alam begitu penting. Tuhan meminta kita ikut partisipasi, ikut terlibat aktif menjaga alam, ikut memeliharanya dan mengelolanya. Lalu kita lihat yang berikutnya, yaitu kemiskinan tadi ya. Kenapa ada kemiskinan? Bukan karena nggak ada Tuhan, bukan. Bukan juga karena Tuhan nggak sayang sama mereka, bukan juga. Bukan karena Tuhan melakukan apa, bukan karena Tuhan nggak mau melakukan apapun untuk mereka, bukan. Mungkin kita seringkali tadi ya di awal menyalahkan Tuhan, kenapa sih nggak mau melakukan apapun? Kalau Tuhan mau, Tuhan berkuasa, kemiskinan hilang sekejap. Bukan karena Tuhan gak mau melakukan apapun kepada mereka, tapi karena kita tidak ada yang memikirkan nasib mereka. Kita gak ada yang peduli, kita sibuk memikirkan diri kita sendiri.
memupuk kekayaan kita sendiri dan kepuasan sendiri. Apa sih yang sudah dilakukan? Apa yang sudah kita lakukan untuk orang miskin? Nah, kita lihat mulai dari Tuhan. Apa yang sudah Tuhan lakukan untuk orang miskin? Tuhan sudah menciptakan kita. Yang bisa dibilang mungkin hidupnya sudah berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Dan Tuhan sudah mengutus kita. Kalau tadi kita baca Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah. Karena itu dalam pengutusan kita, ya kalau setiap selesai kebaktian ada kalimat ya, pergilah. Bukan pulanglah, ya benar ya. Kalau pulang ingatnya rumah terus ya. Kalau pergilah ingatlah semua yang bisa kita lakukan dalam seluruh aktivitas kita setelah pulang dari gereja dan selama 1 minggu itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seringkali Matius 28 hanya ditafsirkan berupa penginjilan dalam bentuk kristenisasi. Pergilah, kristenkan semua orang, bahkan yang sudah punya agama sekalipun. Padahal ini adalah sebuah bentuk pengutusan di mana kita diminta untuk membawa kabar baik kepada mereka, termasuk mereka-mereka yang miskin. Ada satu khotbah, saya akan kutip khotbahnya Ferry Biddle Junior. Kebaca gak ya? Dia mengatakan dalam pembukaan khotbahnya, gereja seharusnya pergi ke neraka. Itu benar. Anda dengar? Ke neraka. Gereja seharusnya pergi ke neraka di dalam kota, di mana kejahatan membuat kehidupan yang baik dan layak ini menjadi mustahil. Gereja seharusnya pergi ke neraka, daerah-daerah percekcokan dunia kita, di mana kaum yatim piatu menjerit di tengah malam dalam mengenang orang tua mereka. Gereja mestinya pergi ke neraka, tempat-tempat melarat, di mana orang-orang mendapatkan nafkah hanya segenggam nasi setiap hari. Kita dipanggil bukan hanya untuk mengkristenkan mereka, bahkan mereka yang sudah punya agama. Bukan hanya itu, kita dipanggil untuk pergi, termasuk kepada orang-orang miskin itu. Bagaimana kita terlibat di dalam kehidupan mereka? Nah, pertanyaannya, kita sudah melakukan peran itu belum? Kalau Tuhan minta kita berpartisipasi, kita diminta membawa kabar baik di sana. Sudahkah kita melakukannya? Itu pertanyaan untuk kita. Lalu ketika berbicara tentang banjir, kita masuk ke dalam ibu kota kita ya. Nah, ini gak perlu dijawab lah ya, lihat aja sendiri sebelahnya ya. Ketika kita bilang banjir di mana pemerintah gak becus, ya coba kita koreksi diri. Apa yang kita sudah lakukan untuk menjaga kota Jakarta ini? Apakah kita masih buang sampah di selokan depan rumah? Mungkin kita ngeliat gambar itu, oh enggak, saya gak pernah buang sampah di kali. Saya elegan orangnya. Ngapain jauh-jauh, selokan depan rumah ada. Ketika kita protes terhadap pemerintah gak becus nih, coba kita koreksi diri. Kita buang sampahnya di mana? Di tempat sampah atau di selokan? Lalu kita lihat, oh selokannya udah penuh sampah, ya udah itu sekalian jadi tempat sampah di sana. Kita koreksi diri ya. Lalu ketika kita melihat macet gitu ya, lalu kita merasakan macetnya luar biasa, mulai sekali lagi menyalahkan pemerintah. Ya sekali lagi kita lihat gambar ini aja deh gitu. Kenapa ini macet? Gak ada yang mau ngalah, semuanya mau saling salip menyalip, semuanya pengen yang paling duluan. Saya mau duluan, bukan hanya soal duluan gitu ya. Bahkan saya sering kesel kalau melihat yang ini ya. Kenapa macet? Karena kita suka-suka berhentinya, semaunya kita. Kita protes ketika angkot berhenti sembarangan, tapi kita pun begitu, mau beli makanan di jalan berhenti. Bahkan yang lebih ngeselin berhentinya pas dibelokan gitu. Itu gregetannya luar biasa ya Bapak Ibu ya, kalau yang pernah ngerasain ya. Pas belokan kita mau belok juga gimana gitu. Tapi kita protes ketika macet. Pemerintah gimana sih jalan gak dilebarin gitu. Ya kita yang salah nih. Kita suka-suka berhentinya, bahkan suka-suka parkirnya. Bahkan ada yang parkir ketika jalanan yang harus belok, parkir di situ, di depannya. Itu kalau bukan orang Kristen udah kita tabrak tuh ya mobilnya ya. Karena asuransi kan full risk gitu ya. Saya orang Kristen gitu ya. Sabar gitu. Tapi kita seringkali kenapa macet, wah karena perintah dan lain sebagainya. Tapi ya itulah, kita gak koreksi diri kita di sana.
Atau kenapa sih macet? Oh, kita mulai ya di sana ya. Macet bikin stres, kita mulai marah-marah. Pemerintah kota nggak becus, Jakarta masih aja macet begini. Ngeluh macet tapi pakai kendaraan pribadi. Makanya naik kereta dan Transjakarta. Macet luar biasa ya, iya pakai kendaraan pribadi. Pemerintah sudah membuat banyak program sebenarnya untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, benar ya. Bahkan nanti konon katanya, berharap saja semoga terrealisasi, ada monorail gitu ya. Dan banyak kendaraan umum lainnya yang dibuat sedemikian nyaman supaya kita mau mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Segala sesuatu sudah dilakukan pemerintah, mulai dari adanya 3-in-1 sampai ganjil genap. Ya. Supaya apa? Mengurangi kemacetan, tapi kitanya nggak mau. Dengan begitu banyaknya alasan, di kendaraan umum banyak copet gitu ya, nggak enak, nggak bisa buang sampah sembarangan dari jendela gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nggak praktis. Kalau di mobil sendiri kan makan pisang buang dari jendela gampang. Kalau di kendaraan umum buang dilihatin orang semua. Misalnya. Kita mulai, atau mungkin kita punya alasan-alasan yang lain. Mungkin ada saatnya memang kita butuh pakai kendaraan pribadi, tapi butuh juga mengatur kapan harus menggunakan kendaraan umum. Tapi seringkali kita menolak semuanya lalu mulai marah-marah sama pemerintah. Ini macet nih, pemerintah nggak becus nih. Padahal kalau kita lihat kenaikan jumlah kendaraan di Jakarta, kita akan tercengang. Setiap tahun ya bukan berkurang malah bertambah, padahal jalanan nggak bertambah besar gitu ya di sana. Ya mau disalahin siapa? Masa pemerintah di sana. Bukan berarti kita nggak boleh mengkritisi pemerintah, boleh, harus. Kita diajak untuk menyerukan suara kenabian, kritisi pemerintah jika mereka salah. Tapi kita harus seimbang, kritisi pemerintah, kritisi kita juga. Diri sendiri, karena seringkali kita lebih suka mengkritisi yang lain dibandingkan mengkritisi diri sendiri. Apapun itu dikritisi, mulai dari pemerintah, agama lain, institusi lain, bahkan sama-sama Kristen dari aliran lain pun dikritisi, tapi nggak coba mengkritisi saya bagaimana, saya kurangnya apa yang perlu diperbaiki. Kita sudah melakukan bagian kita belum dalam menjaga Jakarta, menciptakan menjadi lebih baik, padahal Tuhan meminta kita berpartisipasi juga di dalamnya. Lalu kita lihat, nah ini ya, ketika kita mulai gelisah, gereja mulai sepi nih. Hari ini ramai ya. Tapi biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan tertentu, wah yang datang sepi. Bahkan kalau sore aja, kalau yang sering datang sore itu mulai ya, wah mulai sepi nih sore ya. Kenapa ya? Kayaknya mulai nggak menarik nih ya. Jangan-jangan, wah mulai semuanya. Siapa yang disalahkan? Gereja mulai masuk di sana. Siapa yang mulai disalahkan? Pengurusnya, penatuannya, musiknya dan lain sebagainya. Pernahkah kita mencoba melihat diri sendiri? Seringkali ini ya, firman Tuhan sudah gak menarik lagi. Bukan firman Tuhannya, jangan-jangan kita yang sudah gak menarik lagi. Kita umat Kristennya, jangan-jangan kita yang udah gak menarik lagi. Bukan firman Tuhannya. Gak ada bedanya kita dengan mereka yang bukan Kristen. Gak ada bedanya kita dengan mereka yang gak beragama. Bukan firman Tuhannya, jangan-jangan kitanya yang udah gak menarik. Ada sebuah kalimat begini ya, saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Tadi ya, bukan firmannya yang gak menarik, kitanya. Saya suka dengan Kristus Anda, suka banget gitu ya, kagum bahkan. Tapi saya gak suka dengan orang Kristen Anda, gak suka dengan Anda. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India, kata orang ini, karena dia orang India, sudah menjadi Kristen hari ini ketika dia bilang. Lalu dia bilang lagi, cara paling efektif untuk penginjilan adalah hidup di dalam Injil. Makanya tadi saya bilang ketika berbicara tentang Matius 28 bukan hanya sekedar mengkristenkan orang lain, tapi ada soal gaya hidup di sana. Cara paling efektif untuk penginjilan adalah hidup di dalam Injil, menjalaninya dari awal, pertengahan dan akhirnya, bukan saja mengkhotbahkannya, tapi hidup menurut terang itu. Jika Anda melayani orang lain dan Anda meminta orang lain untuk melayani, mereka akan mengerti, masuk akal. Tapi Anda mengutip Yohanes 3 ayat 16, tahu ya itu ya, hafalan banget ya. Dan meminta mereka untuk meyakininya. Dan itu sama sekali tidak menarik bagi saya, dan saya yakin orang lain juga tidak akan memahaminya. Injil itu lebih kuat kuasanya saat dijalani, dipraktikkan ketimbang dikhotbahkan. Bunga mawar tidak perlu berkhotbah, ia hanya menebarkan wewangiannya.
Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri. Aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Kita tahu siapa orang ini? Mahatma Gandhi gitu ya. Dia bukan bilang bahwa nggak usah ada khotbah lagi di gereja, bukan. Tapi dia kecewa dengan orang-orang seperti kita, orang-orang Kristen ini. Kenapa? Karena ketika dia mau masuk ke gereja dia diusir karena dia dianggap kafir karena beda kulitnya. Beda warna kulitnya. Orang kafir gak boleh masuk sini karena beda agamanya. Ini khusus orang Kristen kulit putih. Begitu kecewanya dia. Saya suka dengan Kristus Anda, tapi saya gak suka dengan orang Kristen seperti Anda di sana. Nah, kita lihat ya. Ini adalah yang sering kita jumpai di depan. Saya ambil fotonya dua saudari yang manis ini. Tanpa mungkin kita banyak sekali mengatakan letak gereja menarik atau tidaknya dari musik yang dimainkan, khotbah yang dikumandangkan, seberapa kreatifnya semua itu. Tapi kalau kita melihat gitu ya, gereja kita sepi belum tentu karena musiknya lesu, belum tentu karena pendetanya bagus. Ya, hal itu bisa saja, perlu dikritisi. Musik perlu dikembangkan, khotbah pendeta juga perlu dikembangkan. Tapi ada juga yang perlu kita kembangkan. Ada yang bahkan jauh lebih penting, yaitu hospitalitas jemaat, keramah tamahan. Kalau kemarin pemuda di Surya Utama mendapatkan pelatihan hospitalitas, itu karena seringkali yang membuat gereja menjadi menarik bukan hanya musik dan khotbahnya, tapi bagaimana ketika dia datang, dia diterima. Perlakuan gereja terhadap umat yang hadir menentukan juga mereka nyaman di gereja atau tidak. Oleh karena itu yang paling penting bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya pemusik, bukan hanya penatua yang bertugas, tapi mulai dari penerima tamu di depan. Tadi ingat ya, Mahatma Gandhi akhirnya tidak mau masuk gereja karena penerima tamunya. Tidak ada keramah tamahan di sana. Walaupun musiknya boleh gombrang-gambreng gitu ya, khotbahnya boleh kreatif, kita ketawa, dari 100% khotbahnya 50% kita ketawa gitu ya. Wah lucu gitu ya. Wah sangat menyentuh, saya menangis. Oke, tapi ketika di depan tidak disambut dengan keramah tamahan, tidak diterima gitu ya. Tidak ada senyum sama sekali di sana. Bahkan pilih-pilih. Mereka yang kaya salamannya lama, mereka yang miskin selamat pagi gitu ya. Lewat. Bahkan selamat paginya di sini, matanya dari sana selamat pagi gitu ya. Kalau mereka yang kaya selamat pagi, wah lama sekali, gimana kabarnya? Gimana? Wah mulai terjadi perbincangan, akhirnya macet di sana. Ya. Oh, kita mulai merasa bahwa kok saya nggak dihargai, padahal saya sama-sama mau ke gereja di sini. Saya bukan mau ikut seminar, saya juga bukan mau menanam saham di gereja, bukan. Saya mau ibadah, tapi toh nggak diterima. Di sana menentukan luar biasa. Pernahkah kita mengoreksi diri kita? Belum lagi ketika percakapan di dalam persekutuan kita, entah itu dalam pendalaman Alkitab kita, entah itu juga dalam persekutuan jemaat, entah itu dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Pernahkah kita mengoreksi diri bagaimana kita ramah tamah terhadap mereka yang lain? Di sana juga menentukan betapa nyaman mereka dengan gereja kita. Bahkan yang paling, gak usah jauh-jauh deh, gak usah persekutuan, gak usah ngomongin soal PA, ngomongin soal salam damai saja. Di sana. Itu juga mempengaruhi betapa nyamannya mereka di gereja. Salam damai memfasilitasi kita untuk boleh, selama ini kan beberapa tahun gereja tampaknya dari awal sampai akhir tegak. Pandangannya ke depan terus gitu ya. Sampai gak kenal kanan kirinya siapa, depan belakangnya siapa. Ada salam damai sekarang. Kristus sudah mengampuni kita, berdamailah dengan orang-orang di sekitar kita, salam damai. Tapi toh tidak ada damainya tuh dari salam itu. Rasanya dendam terus yang ke bawah gitu ya. Kebencian gitu ya. Bahkan milih-milih salamnya sama siapa ya. Gitu ya. Ada dia lagi gitu ya. Aduh, lagi sebel nih gitu ya. Keramah tamahan itu tak tampak bahkan dari salam damai, dari hal kecil saja. Kita sudah minta hal yang besar, musik, khotbah dan lain sebagainya. Tapi hal kecil itu kita abaikan. Kita selalu menuntut bahwa ibadah itu yang harus bertanggung jawab adalah pendeta, pemusik, penatua. Padahal yang namanya ibadah itu adalah partisipasi bersama. Pelayanan bersama, bahkan ketika
jadi konsepnya begini ya. Dalam GKI, mungkin ini sudah berulang kali dikumandangkan. Dalam GKI ibadah itu bukan nonton film. Pendeta, pengkhotbah, pemusik bukan sedang melakukan entertainment. Dan Bapak Ibu sedang menonton, bukan. Itulah kenapa di gereja kita kalau ada yang melakukan persembahan pujian selesai nggak ada yang tepuk tangan. Kenapa? Kita nggak lagi nonton show. Kita semua sedang melayani. Bapak Ibu yang sedang duduk sedang melayani. Kami yang ada di depan sini sedang melayani. Kita semua sedang melayani. Jadi kalau gereja tampak sepi bukan hanya salah kami yang di depan. Jangan-jangan kita semua. Lalu ini mah kok nyalahin gitu ya. Padahal gereja harusnya penatua, pendeta koreksi diri. Betul, kami mau koreksi diri. Karena itu kami mengajak kita semua mengoreksi diri. Kita sudah ramah belum dengan yang lain? Percuma khotbahnya bagus-bagus. Kalau toh ketika salaman saja masih ada kebencian itu. Ketika disambut pun masih tidak ada keramah tamahan itu di sana. Nah, sekarang kita lihat yang lebih kecil yaitu keluarga di sana ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga kita? Mencari nafkah, oke, bagus, baik. Selain itu, apa yang kita lakukan saat anak kita melakukan kesalahan? Apakah kita memaki-makinya membabi buta? Atau kita menunjukkan kesalahannya di mana, lalu memberi ruang untuk adanya kesalahan di tengah keluarga? Karena seringkali di tengah keluarga tidak ada ruang untuk berbuat salah. Padahal dalam proses pertumbuhan, ada yang namanya kesalahan. Dan kita gak beri ruang itu untuk anak kita, orang-orang yang kita sayangi, berbuat salah di dalam. Harus tampak sempurna. Itulah mungkin alasan kenapa anak-anak berusaha tampak baik di rumah, di luar enggak. Karena gak ada ruang untuk mereka berbuat salah. Cuci piring, pecah, jangan nyuci lagi. Gak ada ruang untuk mereka berbuat salah. Kalau kita memberikan mereka ruang, oke, lain kali jangan begitu ya. Mungkin dari sekali nyuci 10 piring pecah, berikutnya 9, 8 gitu ya. Sampai akhirnya nggak pecah sama sekali, itu kan proses di mana kita memberikan ruang untuk kesalahan. Kalau enggak, sampai kapanpun anak kita nggak bisa nyuci. Dan semua hal-hal lain yang terjadi dalam proses berkeluarga kita. Dan memberi kesempatan dia untuk memperbaiki kesalahannya. Apa yang kita lakukan saat anak kita membuat prestasi? Kita, kalau anak kita berbuat salah, kita maki-maki. Tapi kalau mereka berbuat baik, melakukan prestasi, jarang banget dipuji. Memaki doyan, memuji susah. Wah, harga diri turun nih ya. Nanti kalau dipuji-puji dia minta hadiah gitu ya. Sana. Padahal kita punya partisipasi itu juga. Bagaimana membangun kepercayaan diri mereka. Apa yang kita lakukan saat anak kita ingin bercerita? Banyak tuh ya kalau anak ya, Pi, aku mau cerita dong. Gitu ya. Apa kita punya waktu ketika mereka ingin bercerita? Apakah kita mendengarkan mereka sebagai seorang pendengar? Kalau seandainya ada waktu, saya ada waktu kok saya mendengarkan. Kita mendengarkan mereka sebagai orang yang sebagai hakim atau sebagai sahabat yang mendengarkan semua keluh kesah anak kita. Karena seringkali anak kalau remaja ditanya kenapa nggak mau cerita sama mama, sama papa? Wah, kalau cerita diomelin gitu ya. Karena kenapa? Karena orang tua memposisikan diri sebagai hakim. Cerita, kok kamu gitu sih? Kamu tuh kan anak Tuhan, kamu tuh udah mami papi didik. Padahal dia lagi mau cerita gitu. Di sana. Belum selesai ceritanya penghakiman sudah datang bertubi-tubi. Banyak yang akhirnya anak nggak nyaman cerita sama orang tuanya karena ya satu, orang tua nggak mau mendengarkan. Kedua, baru mau mendengarkan sebentar sudah dihakimi. Apa yang kita lakukan di depan anak kita? Apa yang dilihat anak itu yang akan ditiru. Mereka resap, mereka jadikan contoh tanpa sadar oleh mereka. Jika pertengkaran terus-menerus yang mereka lihat, ya mereka terbentuk seperti itu. Maka sebaik apapun guru sekolah kita, mau sebaik apapun guru sekolah minggu, mau sebagus apapun khotbah di gereja, anak-anak kita akan tetap terbentuk menjadi pribadi yang tidak baik. Kita sebagai orang tua seringkali suka menggampangkan. Kita lupa kita harus berpartisipasi dalam mendidik anak. Bahkan kitalah yang paling besar punya peran mendidik itu.
Hari biasa titip di sekolah, cari sekolah yang bagus agar karakternya juga bagus gitu ya. Senin sampai Jumat titip di sekolah. Hari Minggu gitu ya, kita titip di gereja agar menjadi orang beriman. Sama sekolah minggu kah, sama remaja, sama pembinanya, pemuda, pokoknya titip lah. Biar gak repot, titip di sana. Menitip kepada Tuhan melalui doa agar Tuhan menjaga perilaku anak kita. Ya. Tuhan tolong jaga anak saya agar anak saya menjadi anak yang baik di sana. Kita semuanya serba titip tuh. Tapi apakah kita berpartisipasi dalam mendidik mereka? Mungkin tidak. Lalu ketika anak kita melakukan hal-hal yang buruk, mulailah semua disalahin. Ini sekolahnya gimana? Ini sekolah minggunya gimana? Ini gerejanya mendidik seperti apa sih? Dan kita tidak mengoreksi diri kita, apa yang kita lakukan di rumah? Apa yang sudah kita lakukan kepada anak-anak kita? Sekali lagi kita diminta untuk berpartisipasi. Bahkan 2 Korintus 13 ayat 11 tadi yang kita baca. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakanlah ketika kamu berpartisipasi, partisipasimu itu lengkap, sempurna. Itulah kenapa khotbah kita hari ini tema kita adalah partisipasi yang sempurna di sana. Kita diajak untuk berpartisipasi yang sempurna. Kita punya bagian masing-masing sebagai ciptaan Tuhan, sebagai warga Jakarta, sebagai orang tua, kita diminta ikut berpartisipasi di dalam. Dan saya mau menutup dengan sebuah kalimat yang mungkin sering kita dengar. Kalimat ini adalah kalimat yang dikumandangkan terus oleh GKI secara sinodal. Tuhan mencipta, manusia ikut serta. Bukan hanya Tuhan mencipta lalu kita enak-enakan. Tuhan mencipta, kita ikut serta menjaga alam, ikut serta menjaga Jakarta kita, ikut serta menjaga keluarga kita. Sehingga kita bekerja sama dengan Tuhan menciptakan dunia yang lebih baik. Amin. Cuma untuk berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, berdasarkan pada pengakuan baptisan kita, marilah kita mengakui iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudari bertanya ke sebelahnya apa yang mau didoakan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami akan menaikkan doa syafaat. Sebelum kami menaikkan beberapa pokok doa, kami rindu berdoa untuk rekan-rekan yang ada di sebelah kami. Tuhan, inilah doa kami untuk rekan-rekan yang ada di sebelah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang sedang mengalami pergumulan hidup di tengah keluarga, pekerjaan kami, dan juga dalam proses pencarian pasangan hidup kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyertai, memampukan, menguatkan, agar kami mampu menjalani setiap pergumulan kami, agar kami mampu juga melewatinya. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk Saudara Carlos beserta istri yang sedang menanti kelahiran anak terkasih. Kiranya Tuhan yang boleh pimpin proses persalinan, agar semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang boleh pakai dokter, suster, dan semua tenaga medis dan peralatan medis yang akan dipakai, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan anak terkasih yang dinantikan boleh hadir dengan baik. Biarlah Tuhan yang juga memampukan ibu, memampukan istri agar mampu juga Tuhan kuatkan melalui proses persalinan ini, agar semua boleh berjalan dengan baik, ibu dan anak boleh juga sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga di tengah jemaat kami. Biarlah kami Tuhan mampukan agar senantiasa menjadi berkat dan teladan dimanapun Tuhan menempatkan kami, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain, sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka melihat firman Tuhan yang hidup dalam diri kami, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang menyukai Kristus tapi akhirnya tidak mau datang kepada Kristus karena mereka benci melihat kami. Ajarlah kami Tuhan menjadi saksi hidup akan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat dan simpatisan yang sedang sakit dalam masa pemulihan serta memasuki usia lanjut usia. Tuhan, di tengah segala kelemahan fisik kami, biarlah Tuhan yang boleh mampukan kami. Tuhan yang boleh pulihkan dan sembuhkan bagi setiap kami yang sakit. Dan untuk setiap kami yang boleh Tuhan izinkan memasuki masa lansia kami. Kami yakin dan percaya itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kami yakin di tengah usia lanjut kami, Tuhan terus menyertai, memampukan dan menguatkan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh terus berkarya. Biarlah usia tidak membatasi kami. Biarlah kami boleh terus melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pengurusan izin rumah ibadah kami, GKI Kafling Polri. Biarlah Tuhan yang boleh tuntun agar semua boleh berjalan dengan baik. Semuanya juga boleh berjalan sebagaimana semestinya proses perizinan rumah gereja berjalan dengan baik. Tuhan yang boleh pimpin panitia, Tuhan yang boleh berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap kami yang terlibat di dalamnya, juga aparat pemerintah yang boleh terlibat di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang tahunan Executive Committee World Communion of Reformed Churches yang akan diikuti oleh Pendeta Yael Lamorahan di Jerman. Kiranya Tuhan yang boleh sertai Pendeta Yael dalam perjalanan ke Jerman dan juga dalam proses sidang, agar semua boleh berjalan dengan baik, agar banyak keputusan yang baik untuk gereja yang boleh diputuskan dan juga untuk masyarakat sekitar, untuk dunia, untuk pengentasan kemiskinan, dan juga untuk menjawab panggilan Tuhan terhadap kaum marginal yang selama ini mungkin terabaikan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan negara kami dalam menangani permasalahan ekonomi, politik, dan keamanan, serta juga keberagaman yang akhir-akhir ini menjadi hal yang menakutkan di negara kami. Ya Tuhan, biarlah melalui para pemerintah kami, melalui presiden, melalui gubernur, melalui setiap mereka yang Tuhan sudah percayakan kekuasaan, agar mereka boleh menciptakan damai, merangkul mereka yang berbeda, sehingga negara kami boleh menjadi tempat yang nyaman ditinggali oleh setiap kami dari golongan manapun, tidak hanya dari golongan tertentu saja. Biarlah Tuhan yang berikan selalu kesehatan kepada para pemimpin kami dan juga kekuatan kepada mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa syafaat ini seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, tiba waktunya bagi kita untuk mempersembahkan persembahan kita. Nas persembahan diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memanggilmu NKB 126 untuk mengantar persembahan kita. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar
Saya undang Bapak Ibu jemaat terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan baitnya yang ketiga. Hari terakhir pun makin dekat, mantapkan langkahmu, jangan sesat. Sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh mempersiapkan persembahan kami, dan saat ini kami sudah mempersembahkannya sebagai ungkapan syukur kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang telah Engkau percaya untuk mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat tersalurkan dengan baik. Dan biarlah persembahan ini juga menjadi wujud partisipasi kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami yang membutuhkannya. Kami membawa persembahan kami dengan sukacita. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi sedunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan beri kita damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan